Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia, NIM 425220079, kelas TKJ 1C. Saya akan mempresentasikan mengenai judul artikel ilmiah yang perancangan visual display informasi, keselamatan dan kesehatan kerja dengan pendekatan ergonomi dan komunikasi visual. Di sini akan saya bahas ada beberapa. Yang pertama, mengapa perancangan visual display informasi K3 itu penting. Perancangan visual display informasi K3 penting karena lingkungan kerja dapat membantu meningkatkan kesadaran pemahaman kepada karyawan akan tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja mereka agar tidak terjadinya bahaya dan risiko. Dengan pendekatan visual, pesan K3 dapat disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami dan membantu mencegah kecelakaan kerja dan cedera pada karyawan. Selanjutnya, pendekatan ergonomi dalam perancangan visual display informasi K3 ada 5, yaitu melalui pendengaran, mata, tangan, mulut, dan hidung. Pendekatan ergonomi ini dapat membantu perancangan visual display informasi K3 dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebuah postur tubuh mengenai penglihatan karyawan. Dalam hal ini, perancangan visual display K3 disesuaikan dengan kondisi fisik agar mudah diakses dan dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, komunikasi visual dalam perancangan visual display informasi K3. Nah, di sini ada beberapa rambu-rambu yang menunjukkan mengenai hati-hati. Nah, ini rambu-rambu ini dapat membantu menyampaikan pesan efektif mengenai K3 secara lebih efektif. Pengguna gambar dan grafik dapat membantu memperjelas pesan K3 dan membuat karyawan lebih mudah dipahami oleh karyawan ataupun orang lain. Selanjutnya, tips perancangan visual display informasi K3 yang efektif. Untuk mengenai perancangan visual display informasi K3 yang efektif, pertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran, warna, dan tata letak informasi yang dipastikan itu mudah lebih dipahami oleh karyawan dan orang lain. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa gambar mengenai safety mengenai K3. Nah, di sini ada mengenai waspada, awas, dan bahaya. Nah, di sini ada rambu yang ditunjukkan oleh dilarang merokok, di mana dilarang merokok ini pada suatu perusahaan atau masih dalam dunia lingkup pekerjaan akan mengakibatkan suatu bahaya atau risiko kepada diri sendiri dan bagi orang lain, di mana dampaknya ini akan terjadi sebuah kebakaran jika kita membuang sampah sembarangan, jika bara rokoknya itu masih menyala. Nah, di sini ada bahayanya terjatuh. Di mana bahayanya terjatuh ini, misalnya ada sebuah lantai yang sudah dipel. Di situ akan diletakkan sebuah rambu bahaya terjatuh agar orang lain tidak lalu lalang melewati lantai tersebut yang telah dipel agar terhindarnya dari suatu bahaya dan risiko. Selanjutnya, implementasi perancangan visual display informasi K3 di lingkungan kerja. Dengan menyediakan poster atau papan informasi K3 di area kerja yang strategis, pastikan informasi mengenai K3 selalu diperbarui dan mudah diakses pada karyawan dan orang lain. Selain itu, libatkanlah karyawan untuk merancang visual display informasi K3 agar mereka merasa memiliki dan memahami informasi tersebut dan
dan mudah dipahami dengan baik dan dilakukannya. Nah, berikutnya ada kesimpulan. Perancangan visual display informasi ketiga ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita maupun di dalam dunia lingkup kerja ataupun dalam sebuah tidak di dalam sebuah lingkup kerja juga sih, dalam lingkup, karena dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pada karyawan akan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja mereka. Dengan menggunakan pendekatan ergonomi komunikasi visual, pesan ketiga dapat disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami oleh pada karyawan. Untuk merancang display informasi ketiga yang efektif ini perlu pertimbangan faktor-faktor seperti ukuran, warna, dan tata letak informasi. Selain itu, libatkanlah karyawan dalam merancang visual display informasi ketiga agar mereka memiliki rasa pemahaman pada informasi yang telah disampaikan dengan baik. Sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.